Duit nggak bisa nutupin sakit hati. Aduh. Weekend biasanya sama teman-teman. Nah, sempet pacaran juga nggak? Yang di pojok senyum-senyum mulu. Karena Game dulu terus, nge-game terus gitu. Gimana caranya dia nge-kill pakai panci kalian sendiri, tapi tidak melayangkan peluru panas. Apakah mereka akan adu jotos? Sepertinya akan adu jotos di sini. Kenapa itu kejar-kejaran sama tim Alin, kita nggak ada yang tahu. Welcome to podcast Amikom Jogja. Well, hello, welcome back to podcast Amikom Jogja Creative Economy Park. Jadi balik lagi di podcast Amikom Jogja. Kali ini kita kedatangan tamu yang banyak. Baru kali ini podcast itu penuh ya. Dan ini tamunya tiba-tiba datang nih sebenarnya ya. Jadi kita terima aja. Jadi ini kita kedatangan tamu yang baru saja mengharumkan nama Amikom, cielah, di dunia internasional. Langsung aja kita sambut dari Alin. Tepuk tangan, give applause. Oke, Alin itu apa? Ada yang udah tahu belum? Alin itu all in atau apa gitu ya. Nanti kita langsung kenalan aja sama member-membernya yang ada di sini. Mungkin dari leadernya dulu ya. Selamat pagi Kak Rido. Selamat pagi. Iya, boleh kenalan nama lengkapnya, NIM-nya, prodi apa gitu. Silahkan. Dari nama saya Kovas Rido dari prodi Ilmu Komunikasi. Kalau dari NIM saya 19961590. Beneran diomong. Dicatat ya. Terus asalnya dari mana? Kalau asal dari Purwokerto li. Oh, wong Purwokerto ya. Ngapak. Ngapak ora? Iya, coba ngomong ngapak. Kepriwe. Apik baik ya. Oke. Kita lanjut ke yang di sebelah pojok sini ya. Ini orangnya sesuai dengan namanya, selalu ikhlas ya. Silakan kenalan Kak. Oke, nama saya Muhammad Ikhlas Kerompot, prodi S1 Informatika, NIM 19112688. Angkatan 19, sama-sama angkatan 19 nih ya. Oke, lanjut ke sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Ivan Yudhiansyah dari program studi ilmu komunikasi. Okay. Saya asli Jogja, Sleman lebih tepatnya. Woi, sama-sama Sleman. orang Sleman nih, kayak Amikom ya kan. Tahu Amikom karena PUBG. karena PUBG-nya. Oke. Kalau Kak Ikhlas orang mana? Dari ini Sulawesi Utara. Wih, tahu Amikom dari? Dari PUBG. Dari PUBG juga. Wah. Oke. Yang ini nggak usah ya. Enggak usah. ulang. Oke, boleh kenalan, silahkan Kak. Ini pedalaman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, jurusan dari prodi Informatika, Ya. Mik. angkatan 19, asal dari Kalimantan. Wih, tahu Amikom dari PUBG juga? Iya. Ya ampun, oke. Berarti luar biasa ya marketing Amikom dari jalur PUBG. Tepuk tangan. Oke, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi Utara, orang Sleman, orang Purwokerto, dan akhirnya sekarang tergabung jadi satu tim Alin di Universitas Amikom Yogyakarta, dan tahunya juga ternyata dari PUBG. Luar biasa. Dan kapan ini? Pengen tahu juga kapan Alin terbentuk dan kenapa kalian jadi satu? Apakah ceritanya kayak ngumpulin Avenger atau gimana? Boleh diceritain Kak Rido. Ya mungkin dari awal kami bertemu kan secara dalam in game kali ya. Karena di dalam in game itu kan perkenalan gitu, kayak sharing-sharing tentang kayak kamu kuliah di mana gitu kan. Ya mungkin dari situ kan apalagi kan sekarang terdapat event-event seperti turnamen-turnamen kampus tuh. Nah makanya kami berinisiasi buat bikin tim, tapi yang sekiranya itu satu kampus gitu loh. Oh. Ya mungkin kalau dari awal pertemuan kan kami masih bertiga kali kan waktu pertama kali pertemuan. Siapa? Ya si Ikhlas sama si Isan. Nah dari situ kan kami merekrut dulunya tuh merekrut anggota dari luar, anggota dari kampus kan. Beda kampus.
Jadi itu mengikuti turnamen-turnamen di lokal sini gitu loh. Terus barulah ketemu ini Iya. yang paling bontot. Iya. Kenapa dulu milih si Ivan nih? Karena tinggal dia yang ada. Kan soalnya kalian udah duluan satu tim. Nah kenapa milih Ivan? Beda angkatan, adik kelas, adik angkatan kan berarti? Iya sih Karena agak. Kemarin itu kan Karena- karena enggak. ini nyoba kan. Karena Oh percobaan, Di trial dulu gitu. ternangis lu dia. Enggak emang gitu Kak. enggak, Oh, enggak. Karena si Kova sama si Ivan juga pernah setim dulu. Oh gitu. 2019. Berarti kalian itu sebenarnya main PUBG dari kapan? 2018 sih. Mulai. 2018. Kamu? Sama pas PUBG rilis season 2 lebih tepatnya. Kapan tuh? 2018 juga sih Kak. 2018 Iya. juga. Kalau Kak Ihsan? Waduh lupa kayaknya. Ya. Kayaknya Dan itu berarti deh, dari sama kayaknya. dari sekolah kan? Dari SMA? Iya, SMA. Zaman SMA. Oke. Cuma main PUBG doang atau ada lain? Kalau dulu sih Mobile Legend ya Kak. Soalnya Mobile kan boomingnya Mobile Legend dulu pertama-tama, tapi ada PUBG terus kayak main-main biasa, have fun, terus ketemu teman-teman, terus ada scene kompetitifnya juga, terus terjun juga sama teman-teman. Oh gitu. Jadi sekarang mungkin bisa dibilang ngegame itu juga salah satu ajang silaturahmi nggak sih? Dari situ kalian bisa ketemu banyak orang, ketemu banyak dari beberapa teman-teman dari kampus lain, bahkan maksudnya nggak terbatas daerah Jogja aja bisa kenal sama daerah-daerah lain ya. Berarti kan kalian udah masuk istilahnya atlet ya, e-sport, ya nggak sih? Betul kan? Terus mungkin ada yang belum tahu Creative People gimana sih caranya biar bisa join e-sport. Apakah ada pendaftarannya atau ada orang headhunternya gitu yang nyari gitu atau sering main game gitu atau gimana? Mungkin ada yang bisa jelasin? Kalau dari saya kalau mau terjun ke scene kompetitif tuh terutama dari tim e-sport mungkin bisa dari relasi ya Kak. Soalnya relasi itu penting banget di dunia e-sport. Kita nggak bisa masuk tim besar tanpa relasi terutama. Terus kita harus pembuktian juga dari skill kita sendiri bagaimana kita bermain dengan bagus, mendapatkan achievement yang bagus. Dengan achievement itu juga kita bisa dilirik tim besar. Terutama dari ada turnamen official itu sangat penting banget untuk kita ikut andil dan mendapatkan achievementnya. Begitu Kak. Oh gitu. Jadi kekuatan relasi Relasi dan skill. dan skill. Ya. Orang dalam juga bisa kok. Orang dalam juga ya. Itu memang faktor kesuksesan seseorang ya. Selain skill, keberuntungan, orang dalam itu memang begitu. Jadi kalian juga otomatis kan kalau ngomongin skill nih, berarti kan kalian harus nggak kayak sehari itu minimal latihan berapa lama gitu? Ada nggak? Kalau untuk porsi latihan sih fleksibel Kak, tergantung kesibukan kita masing-masing juga. Tapi yang penting kita konsisten aja, jangan terus kita lupa untuk latihan. Yang penting konsisten, latihan terus, bagaimana mengasah skill kita, gitu Kak. Kalau latihan berapa jam sehari? Kalau latihan sehari sih paling 3 jam. 3 jam. 3 jam doang? Beneran? Karena kan sibuk sama urusan yang lain Wih. juga, nggak fokus cuman ini. Nggak no lab ya? Nggak. Tetap ada live-nya ya gitu ya. Ngegame ya. Ngegamenya 3 jam buat latihan Ya. gitu. Kalau yang lain sama atau ada yang Sama sih. Yang Sama. Itu cuma malam doang. cuma malam doang? Jam berapa? Gini Kak, sebenarnya tuh latihan nggak harus sama tim juga. Kita bisa latihan individu, latihan tim. Kalau latihan sendiri tuh fleksibel juga, bisa kapanpun. Tapi kalau tim kan harus kesepakatan bersama. Kapan slotnya 4 orang itu untuk bisa berlatih bareng-bareng. Oh. Kalau kami memilihnya jam 19.30 sampai jam setengah 11-an. Itu untuk latihan tim. Oke. Kalau untuk latihan sendiri, skill individu, biasanya kalau saya sendiri bisa pagi, kalau nggak sore. Pokoknya pas waktu-waktu luang saya manfaatin untuk latihan sendiri. Gitu. Terus bagi waktu sama kuliahnya gimana? Ya itu Kak, saya nyolong-nyolong jam selo. Jam perpindahan kelas Iya. gitu. Bukan jam sebelumnya. Tapi kalau ada
tugas saya bisa nggak main juga. Jadi manajemen waktu ya penting itu. Oke, berarti Manajemen tetap waktu. ingat kuliah ya. Iya. Pasti. Oke, terus kalian kan runner up PMCC 2021, terus mewakili Indonesia di acara PMCC 2021 dan mendapatkan third place PMCC SEA 2021. Nah, kalian itu dapat informasi tentang acara ini itu di mana? Atau karena memang sudah komunitas gitu, terus ada informasinya, terus kalian ikut? Atau gimana nih? Mungkin dari informasi itu ada di website atau di Instagram kali ya, yang dari official sendiri. Oh, jadi emang udah ada di Instagram ya? Iya. Oke, kalau dari Amikom memang ada selain kalian nggak yang ikut? Ada. Oh ada juga, tapi yang lolos sampai internasional kalian? Oke. Terus perasaannya gimana? Happy atau biasa aja gitu? Seneng sih Kak. Cuman ada campur kurang puasnya juga. Oh kenapa? Karena third place? Yang di Indo Ya. perbedaannya kan cuma 4 poin tuh. Oh cuma 4 poin doang. Mm. Dari yang juara 2 atau yang Dari juara 1. dari juara 1? Terus sama 4 juara 2? Kan di Indonesia kami juara 2. Oh iya deh, kalian juara 2 yang runner up PMCC ya. Yang Indonesia. Yang Indonesia. Beda poinnya sama yang juara 1 cuma 4 poin. Oke. Terus kurang puasnya karena ya itu kayak agak kurang maksimal dalam permainan kami aja gitu loh. Soalnya juara 1 juga dapat trofi kan. Emang juara 2? Juara 2 enggak. Juara 2. Cuman dapat medali. Oh, secara digital atau beneran? Beneran. Oh, beneran. Oke. Jadi itu tadi. Kalau yang pasti di internasional? Kalau yang dari SEA-nya sih belum ada informasi lanjutannya. Kalau SEA-nya ya sama juga sih. Habis diduain jadi ditigain lagi. Oh, Sakit gitu. juga nih. Oh gitu. Kok bisa? Maksudnya gimana? Gimana ya? Jarang banget dapet first place gitu loh. Oh, karena goalsnya ya pengennya first place ya. Dapatnya Gitu. 2, 3, terus 2 lagi. Kayak Kira-kira gitu terus. karena apa nih? Kenapa ya? Mungkin karena kurang latihan juga kan, karena sibuk masing-masing gitu loh. Oh, karena tugas kuliah banyak gitu atau gimana? Ah itu salah satunya. Udah semester 5 juga kan. Salah satunya ya. Apalagi ilmu komunikasi, informatika, tahu kamu apa? Informatika. Informatika, ya gitulah. Kebayang ya. Iya. Oke. Nah terus kalau kalian weekend itu ngapain? PUBG juga? Kalau waktu luang bisa sama teman-teman, bisa main Valorant, Oh main game lain? game lain. Gak apa-apa tuh? Gak apa-apa. Gak harus misal kalau kalian atlet e-sport PUBG harus PUBG doang gitu nggak? Enggak juga sih, suntuk juga kalau main PUBG terus. Oh gitu. Heeh. Kenapa nggak ikut lomba yang lain selain PUBG? Kalau kalian Karena- juga main yang lain? Karena gak terlalu Lebih bisa. fokus di PUBG sih. Oh gitu. Iya. Kalau Apa bedanya emang? kalau PUBG kan game FPS, kalau yang lain kan game ini. FPS juga sih sebenarnya. Iya, Maksudnya gini Kak, kalau kita mau terjun ke kompetitif suatu game, kita nggak bisa double. Gitu. Iya, kita harus fokus satu sih menurut saya. Dan kebukti juga kalau kita double fokus kurang maksimal juga pastinya. Dan jam latihan juga kan nggak bisa kan kita bagi-bagi waktu. Dan tim tuh krusial banget kalau kita misal harusnya saya sama tim PUBG tapi malah ke yang lain tuh menurut saya kurang Kayak banget. selingkuh gitu ya rasanya. Bener. Oh gitu. Berarti harus setia ya kan? Pasti ya. Berarti gamer itu setia biasanya orangnya. Iya. Siap. Menurut saya sih iya Kak. Iya. Ini kok dia ketawa-ketawa doang? Kalau weekend biasanya sama teman-teman. Nah, sempet pacaran juga nggak? Punya pacar nggak? Tapi Punya. real apa tudi? Real. Oh real. Tudi. Oh ternyata Rido udah punya ya. Buat yang nonton jangan patah hati dulu ya. Kan masih pacaran ya. Siap. Iya. Kalau Dede udah belum? Saya alhamdulillah udah. Oh alhamdulillah udah. Kirain gamer itu gak sempet pacaran gitu loh. Hoax itu. Kembali ke Oh, hoax ya? manajemen waktu sih Kak. Oh gitu.
ya butuh waktu untuk ini juga ya, healing juga gitu. Bener, apalagi kalau habis turnamen Capek terus kalah capek butuh recharge. dari chat. Iya, luar biasa. Support Kalau ya support dari support system. support system. Wah, patah hati lagi nih. Kalau Kak Ikhlas sama Kak Iksan diem aja nih artinya apa? Oh, ada juga. Iya. Kalau Kak ini oh ya, berarti jomblo sendiri nih. Pasti. Tenang, masih ada slot yang kosong ya. Ada Kak Iksan di sini, oke? Iya, dia kosong tapi pasti gebetannya banyak. Baru putus Kak. Ya, ternyata sad boy. Aduh, Sering mungkin disakitin. itu yang bikin jadi third place Kak. Iya. Iya, rasanya itu. Mungkin sih, Mungkin ya. mungkin. Berarti bilang sama dia gara-gara kamu. Jangan. Oh jangan. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Putusnya baik-baik ya. Baik-baik. Iya, yang penting tetap semangat Menjalani hidup. menjalani hidup, tetap semangat ya. Kan udah dapat ini berapa ribu US dollar. Semangat gak? Buat beli permen. Aduh. Tapi hati masih ini ya, butuh healing ya. Iya. Duit nggak bisa nutupin sakit hati. Aduh. Ternyata ya elah. Tapi Kak ada tapinya loh. Tapi apa? Pas kemarin juara itu langsung sembuh dia. Oh gitu. Seenggaknya bisa agak menutupi Bener. luka itu ya. Ya ampun, luar biasa. Ternyata anak-anak Alin ini ya sensitif gitu hatinya gitu loh. Kirain nggak mikirin ke arah situ gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kan kita juga punya apa ya, kesenangan sendiri-sendiri gitu ya. Anak kami kamu juga apa bukan? Iya, kenapa jadi bahas yang lain gitu ya. Mungkin itu aja. Nanti kalau mau lebih lanjut tahunya kepoin Instagram mereka aja ya. Paling nggak di post. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan tentang kehidupan pribadi kalian ya. Terus kalau ini dari keluarga nih, dari keluarga itu mendukung nggak sih, atau kalian tuh dulu sempat dimarahin nggak kalau ngegame terus? Ya dulu ya dimarahin terus. Dimarahin? Kenapa? Karena Ya karena game dulu terus, tuh ngegame terus gitu. Nggak ingat waktu. Gak ingat waktu. Mm-mm. Jadi kayak lupa kadang buat ibadah gitu kan. Makanya dimarahin Tapi internetan tetap dibeliin. masih. Tapi setelah sekarang nih kan udah sering ikut lomba dan ternyata ada hasilnya gitu. Terus orang tua gimana? Ya dukung lah. Dukung. Berarti Dukung udah. tapi kadang kan orang tua ada yang paham ada nggak paham nih. Nah kalian memahamkan orang tua kalian bahwa ngegame itu bukan hal yang cuma ngegame aja, tapi ada sesuatu value juga di sana. Nah kalian ngasih tahu ke orang tuanya tuh gimana? Yang di pojok senyum-senyum mulu. Ayo Mas ngomong. Gimana? Gak ada sih, soalnya orang tua saya paham. Oh sudah paham. Iya. Oke. Soalnya orang tua ini gak terlalu larang sih. Heeh. Yang penting katanya jaga selalu kesehatan. Oh oke. Jadi dukung aja ya. Iya. Iya. Itulah kenapa dulu waktu minta kuliah di Amikom nggak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa, it's okay. Oke, kalau yang lain? Kalau dari saya Kak, dulu tuh sempat juga di kayak main game terus apa gitu. Tapi kan dengan saya udah juara turnamen-turnamen gitu langsung disupport. Oh langsung disupport gara-gara udah dibuktiin nih. Ya kalau pembuktian. Ya berarti buat kalian yang masih dimarahin nih kalau ngegame, ya harus dibuktiin dulu kalau emang ngegame tuh nggak cuma ngabisin waktu aja ya. Kalau Kak Ihsan? Ya untuk melupakan patah hati tadi ya? Ya enggak juga. Oh enggak juga. Aduh dibalikin terus. Udah mencoba melupakan gitu loh. Kalau aku ya apa Jangan ya? nangis loh Kak. Iya. Ini dong sih dengan cara ngasih prestasi gitu loh. Jadi lama-kelamaan orang tua tuh kayak percaya kalau ini buat ngasilin juga. Oh, gitu. Jadi nggak dilarang. Oke. Lama-lama disupport jadinya. Oke. Jadi ya orang tua basic semuanya mendukung ya. Iya. Oke. Terus kalau ini nih, kan kalian udah sering menang dan juga dapat money juga. Terus menurut kalian ini ngegame ini sekarang adalah hobi apa kerjaan? Hobi sih. Hobi.
Masih hobi? Masih hobi. Masih hobi? Masih. Bukan kerjaan gitu? Enggak sih. Ya karena dianggap hobi aja. Karena kan senang melakukannya. Karena senang, masih senang. Iya. Sejauh ini emang senang atau karena udah jadi atlet ya jadi nge-game gitu? Apa ya? Gak ada tuntutan juga sebenarnya. Jadi ya main secara have fun aja. Oh gitu. Jadi nggak ada kalian tuh ada prokernya gitu nggak sih, Kak? 1 bulan harus menang turnamen berapa gitu, atau 1 tahun goalsnya adalah menang turnamen di internasional apa-apa gitu. Ada nggak prokernya gitu? Kalau goal sih pengennya yang kita pengen tuh ada tujuannya. Cuman ya kalau kita dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi nggak yang istilahnya nggak ambis banget. Tapi diusahain juga. Tapi tetap diusahain. Tapi tetap pengennya ya Dapat yang terbaik gitu ya. Oke. Terus kalian tuh ada satu tempat khusus, tempat tinggal untuk kalian nge-game gitu atau enggak? Ada gaming house. Oh, ada. Di mana? Di mana? Tepatnya. Di daerah Munggur Godean tempatnya. Itu semua gamer Jogja atau cuma kalian doang atau? Itu kalau itu gaming hostnya Alin Esport lebih tepatnya. Kan kami dinaungin oleh Alin Esport kan Kak. Jadi difasilitasi gaming host juga. Terus kebutuhan lainnya juga difasilitasi. Kendaraan? Kalau kendaraan belum. Enggak. Akomodasi tempat tinggal? Itu gaming host tadi bisa buat Gaming host. tempat tinggal juga. Kendaraan juga ini difasilitasi kecuali keluar kota gitu. Oh gitu. Turnamen di luar daerah. Oh iya. Makan? Makan juga ada. Oh gitu. Jadi kalau kalian berarti nge-game-nya itu nggak di rumah masing-masing tapi di sana? Sebenarnya fleksibel sih Kak. Oh, bisa fleksibel. di rumah, bisa di GH. Oh gitu. Begitu. Jadi kalau di situ berarti kan Alin itu nggak cuma Amikom tapi Ada Komunitas. komunitas. ya, komunitas. Oh oke. Ada kampus apa aja nih? Banyak sih Kak. Ada UKDW, terus UAJY, Mm-mm. UTY. Gitu-gitu. Ya, betul. Oke. Jadi tetap bisa bersilaturahmi juga, maksudnya in person. Kalau orang nge-game kan dikiranya ya cuma sebatas dari handphone aja, tapi juga ada gaming house-nya juga gitu ya. Terus kemarin kan sempat dapat 40 juta ya di PMCC dan $1.000 di PMCC saya, bener? Iya. Nah terus itu uangnya buat apa? Naik haji atau atau dibagi atau masuk ke Alin? Kalau untuk pembagian hadiah pasti ada di manajemen juga ada Kak. Oh gitu. Kalau di masuk kami juga pasti ada. Oh iya. Betul. Oke. Kalau untuk uangnya dipergunakan untuk apa sih? Pasti untuk kebutuhan pribadi juga sih kalau untuk uang pribadi. Oke. Jadi kalau kalian ada nggak tiap bulan dapat sekian dari manajemen gitu? Ada? Kalau itu kontrak ya Kak. Biasanya kontrak ya. Kebetulan kami pengennya free dulu. Jadi kalau turnamen ada, kalau kontrak kan harus dituntut untuk juara, untuk gimana. Itu kan pressure-nya besar Kak. Yeah. Kalau untuk kami lebih seneng enjoy aja mainnya. Tapi sekarang kontrak ya? Kalau untuk sekarang ada. Ya karena mungkin rasanya bisa lah ya Iya. melewati turnamen-turnamen itu gitu ya. Terus kalau zaman sekarang nih kita ngomongin kan orang kita bisa dapetin uang tuh dari mana aja, apalagi sekarang udah generasi sekarang itu borderless, kerjaan tuh ya nggak cuma kita ke kantor, kayak even kita bisa punya skill desain, kita bisa punya skill fotografi, semuanya tuh bisa menghasilkan. Nah ini kan jadi kayak another point of view untuk anak-anak generasi di bawah kita, bahwa pekerjaan itu tadi tuh nggak melulu ketika kita udah dewasa dan kita bekerja di perusahaan, tapi dari sekarang pun juga kita bisa gitu. Nah kalau menurut kalian nih, kalau anak-anak zaman sekarang, adik-adik kalian tuh punya cita-cita jadi kerjaannya tuh sebagai gamer, menurut kalian recommend atau enggak, atau nggak apa-apa? Ya mungkin rekomend sih ya. Rekomend kan karena sekarang lagi marak-maraknya apa? Kayak buat kayak streamer gitu kali ya.
dari game-game apapun. Yang juga Streamer itu. Iya. Ya juga kan kalau misal udah famous atau terkenal gitu kan penghasilannya kan lumayan kan. Oh gitu. Iya. Kebanyakan pro player gitu sih. Kalau udah famous gitu jadi streamer. Oh iya. Dan itu penghasilannya justru Lebih banyak dari streamernya itu. Enggak, lebih banyak dari ini, dari Kompetitif. pendapatan di kompetitif. Oh gitu. Berarti tidak memungkinkan kalian misal nih kan berempat nih satu tim. Terus besok kayak sendiri-sendiri gitu. Atau Bisa sih Kak. tetap kita harus berempat gitu. Mungkin kalau kita semua udah lelah untuk berkompetitif, bisa terjun di dunia kreator. Oh, jadi bikin konten ya. Bener. Konten kreator sama streamer biasanya jadi satu paket sih itu Kak. Oh, gitu. Terus menurut kalian nih, kalau jadi gamer tuh bakal future-nya bakalan long lasting atau ini tuh sebenarnya cuma hype sementara aja dan kalian sadar bahwa besok tuh akan ada saat decline gitu. Menurut kalian? Kalau untuk itu pasti ya Kak. Hype-nya kalau game kan biasanya ganti-ganti, dulu game PC sekarang pindah ke game mobile. Tapi kan kita sebagai gamer tuh bisa pindah game juga. Nggak harus melulu tentang satu game. Kalau kita ini hype-nya sudah habis, kita bisa terjun ke game yang lagi hype juga. Oh gitu. Jadi fleksibel aja ya. Fleksibel. Oke. Yang penting kan hobinya memang seneng main game. Seneng Jadi main game game. apapun juga main gitu. Betul. Harvest Moon main nggak? Enggak tahu. Main dulu Kak. Main dulu. Zaman SD itu. Iya benar. Harvest Moon Back to Nature. Sekarang kan ya sekarang lebih ke mobile ya. Oke. Terus bentar. Oh ya. Selain kalau udah pro player gitu kan, selain ikut turnamen, ikut lomba, terus streamer itu tadi, ada yang lain nggak yang bisa menghasilkan selain itu? Kalau mau di dunia gaming? Bikin brand mungkin. Bikin brand? Iya. Maksudnya brand apa? Ya kayak pakaian gitu. Oh gitu, bikin clothing line gitu-gitu. Karena udah istilahnya kalau udah famous dia pasti udah punya pasar sendiri ya. Betul. Iya, bikin clothing line, bikin kuliner, bikin macam-macam. Iya. Gitu ya. Oke. Yang ke arah musik juga ada gitu kan. Iya. Iya. Iya aja. Yang penting famous. Yang penting famous. Iya. Nah, kalau biar famous, kalau jadi gamer biar famous gimana? Banyak sih Kak caranya mungkin. Kalau dari kompetitif juga bisa, kita habis juara dunia pasti banyak yang minat dengan kita, terus banyak viewer yang datang. Terus di samping itu kita juga bisa jadi kreator murni dari awal, nggak harus melulu jadi pro player seperti dulu. Harus ganteng nggak? Poin plus itu Kak. Poin plus. Oke, kayaknya sama satu hal lagi sih yang kita kepo. Kalian kan masih di usia berapa sih sekarang umurnya? 21. 21, masih 20 ya. Pokoknya 20-an gitu. Kalian itu kalau pas nge-game gitu pernah nggak lawan sama orang yang lebih senior? Dan kalau di gaming itu apakah kita juga ada rasa nggak enak atau gimana gitu? Enggak sih Kak. Oh enggak ya? Kalau udah di game ya udah lawan-lawan aja. Berarti nggak ada istilahnya oh dia lebih tua nih gitu. Tapi kalau di dalam game tetap kalian ya memerankan jadi orang yang ada di game itu gitu ya. Betul. Oke. Nah, misal nih, ini cuma misal aja ya. Misal kalau kalian ditantangin untuk duel bareng sama dosen Amikom, berani nggak? Berani. Beranilah. Kenapa pakai lah? Kayak berani lah gitu. Kayak seolah-olah berani lah gitu loh. Evan aja sih Kak. Hebat aja. Nggak takut nih nanti NIM-nya dicatat. Tadi udah disebutin dulu NIM-nya. Enggak. Aman. Aman ya. Oke, jadi siap nih ya kalau misal ditantang sama dosen? Siap. Siap. Dosennya siap nggak ya? Oke, jadi karena teman-teman Alin ini siap untuk ditantang sama dosen Amikom, karena sebenarnya ya dosen di Amikom itu tuh banyak gamer juga nih kalau kalian nggak tahu kali ya.
Jadi dosen di Amikom itu juga banyak yang suka ngegame, selain PUBG dan lain sebagainya itu mereka juga punya komunitas sendiri. Nah gimana kalau setelah ini kita langsung aja saksikan antara Alin versus karyawan dan dosen Amikom. Siapakah pemenangnya? Apakah mereka memang bisa membuktikan layak sebagai pemenang internasional PUBG M Mobile? Ataukah mereka bisa kalah sama dosen-dosen di Amikom? Setelah ini kita akan langsung saksikan langsung setelah ini banget ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan langsung menuju ke arena permainan. So see you there, bye. Bye. Kardos Gaming dan juga Alin bermain kucing-kucingan yang dimana tidak ada yang melayangkan peluru panas. Ternyata botnya di situ jatuh. Botnya tim Alin ini gimana? Jadi kayaknya sih zona itu agak mulai sakit sih, tapi tidak begitu sakit. Jadi mereka masih untung aja. Nah di sini